Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah ekonomi regional akan menjelaskan materi tentang market area. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Septria Rahayu dengan NIM C1A019066. Yang kedua ada Lauren Christine Ardastanti Silitonga dengan NIM C1A019087. Yang ketiga ada Winda Rosmalina tambah dengan NIM C1A019114. Yang keempat ada Devi Riasari Simanjuntak dengan NIM C1A01924. Dan yang kelima saya sendiri Fajar Ramadan dengan NIM C1A0197173. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan materi tentang market area. Saya Septria Rahayu dengan NIM C1A019066. Di sini saya akan menjelaskan tentang market area secara umum. Market area teoris yaitu kelompok teori lokasi yang berdasarkan analisis pemilihan lokasi kegiatan ekonomi pada prinsip luas pasar atau market area terbesar yang dapat dikuasai oleh perusahaan. Luas pasar yang dikuasai adalah yang terbesar, maka tingkat keuntungan perusahaan menjadi maksimum dan demikian pula sebaliknya. Kelompok teori lokasi ini dipelopori oleh Agus Loos pada tahun 1954. Pemilihan lokasi untuk setiap bentuk kegiatan dalam proses produksi sangat menentukan efektivitas dan efisiensi keberlangsungan kegiatan tersebut. Suatu lokasi yang optimal secara ekonomis akan mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh suatu bentuk kegiatan. Dalam pemilihan lokasi industri yang tepat produksi, selain faktor ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor ruang atau spatial faktor. Lokasi yang ideal seringkali sulit untuk ditemukan. Oleh karena itu, faktor yang paling menentukan berdirinya industri biasanya diorientasikan terhadap bahan mentah, pasar, dan sumber bahan. Yang pertama itu ada teori dari August Loos. August Loos lahir pada tanggal 15 Oktober 1906 yang merupakan seorang ekonom asal Jerman. Loos lebih menyarankan agar lokasi industri terletak di pasar atau mendekati pasar. Teori ini bertujuan untuk menemukan pola lokasi industri sehingga ditemukan keseimbangan spasial antar lokasi. Loos berpendapat bahwa dalam lokasi industri yang tampak tak teratur dapat ditemukan pola keberaturan. Teori Loos berasumsi bahwa suatu daerah yang homogen adalah daerah yang memiliki distribusi sumber bahan mentah dan sarana angkutan yang merata serta dengan selera konsumen yang sama. Kegiatan ekonomi yang terdapat di daerah tersebut merupakan pertanian berskala kecil yang pada dasarnya ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan petani masing-masing. Perdagangan baru akan timbul apabila terjadi kelebihan. Untuk memperoleh keseimbangan, maka ekonomi ruang Loos harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, setiap lokasi industri harus menjamin keuntungan maksimum bagi penjual maupun pembeli. Lalu yang kedua, terdapat cukup banyak usaha pertanian dengan penyebaran cukup merata sehingga seluruh permintaan yang ada dapat dilayani. Lalu yang ketiga, terdapat free entry dan tak ada petani yang memperoleh supernormal profit. Yang keempat, tidak ada rangsangan bagi petani dari luar untuk masuk dan menjual barang yang sama di daerah tersebut. Yang kelima, daerah penawaran adalah sedemikian hingga memungkinkan petani yang ada untuk mencapai keuntungan dengan besar. Lalu yang terakhir adalah konsumen bersifat indiferen terhadap penjual manapun dan satu-satunya pertimbangan untuk membeli adalah harga yang rendah. Pada teori ini, wilayah pasar bisa berubah jika terjadi inflasi ataupun perubahan harga. Hal ini disebabkan karena produsen tidak dapat memenuhi permintaan dikarenakan jarak yang terlalu jauh, sehingga mengakibatkan biaya transportasi naik. Ini akan mengakibatkan harga jual juga akan naik. Karena tingginya harga jual, maka pembelian juga akan berkurang. Hal ini mendorong petani untuk melakukan proses produksi yang sama untuk memenuhi permintaan yang belum terlayani. Dengan banyaknya petani yang menawarkan produk yang sama, maka akan terjadi keadaan sebagai berikut. Yang pertama, permintaan dari seluruh daerah akan terpenuhi, dan yang kedua akan terjadi persaingan antara petani penjual yang semakin tajam dan berebut pembeli. Menurut pendapat Loos, pada akhirnya luas daerah pasar masing-masing petani penjual akan menyempit dan dalam keseimbangannya akan terbentuk segi 6 peraturan. Bentuk ini menggambarkan daerah penjualan terbesar yang masih dapat dikuasai setiap penjual dan berjarak minimum dari tempat lokasi kegiatan produksi yang bersangkutan. Keseimbangan yang dicapai dalam teori ini berasumsi bahwa harga hanya dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Oleh karena apabila penjual menaikkan harga jualnya, maka keseimbangannya akan terganggu.
Ini akan berakibat bukan hanya pada pasar yang semakin menyempit, karena konsumen tidak mampu membeli, tetapi sebagian pasar akan hilang dan direbut oleh penjual yang berdekatan. Salah satu cara untuk memperluas jangkauan pasar dapat dilakukan dengan menjual barang yang berbeda dari yang sudah dijelaskan tentang Todd Palander, yang lahir pada tahun 1902 dan wafat pada tahun 1972, merupakan seorang ekonom asal Swedia. Menurut Todd Palander, bahwa teori lokasi dibedakan menjadi dua masalah, yaitu 1. Penentuan lokasi industri bila diketahui harga dan lokasi bahan mentah serta pasar. Maksudnya adalah pembentukan wilayah pasar yang didasarkan pada harga produk yang dihasilkan. Kemudian lokasi bahan mentah serta lokasi pasar yang digunakan untuk memasarkan hasil produksi suatu industri. 2. Pengaruh harga penawaran terhadap luas pasar bila diketahui tempat produksi, biaya produksi, termasuk keuntungan harga satuan angkutan dan persaingan antar perusahaan. Maksudnya adalah pembentukan wilayah pasar juga dipengaruhi oleh harga penawaran apabila diketahui tempat produksi, biaya produksi, termasuk keuntungan yang didapatkan oleh produsen dalam menghasilkan produknya, serta termasuk juga persaingan antar perusahaan. Artinya, jika ada pesaing, maka keuntungan yang diperoleh akan bergantung kepada keputusan yang diambil atau kebijakan yang dijalankan oleh pesaing tersebut, sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk dapat mempengaruhi wilayah pasar. Wilayah pasar, menurut teori Palander, dapat dijelaskan dengan istilah lingkaran isodapan seperti istante, isokron, dan isotim. Isotante merupakan garis batas pasar antara dua perusahaan yang menjual barang yang sama dan melayani sejumlah konsumen tersebar di ruang tertentu dari lokasi yang berbeda. Isokron merupakan tempat kedudukan titik-titik dari titik tertentu memerlukan waktu yang sama. Garis ini akan mempunyai bentuk yang sama dengan isodapan. Isotim merupakan garis sejenis isodapan dan menunjukkan tempat kedudukan titik yang menunjukkan kesamaan harga barang tertentu, dan akhirnya isovektor yang merupakan garis kesamaan biaya angkutan bagi barang tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi market area menurut Syafrizal. Menurut Syafrizal, berdasarkan pandangan ini, sebuah perusahaan akan memilih suatu tempat sebagai lokasi yang optimal berdasarkan kekuatan persaingan antar tempat dan luas pasar yang dapat dikuasainya. Dengan demikian, terlihat bahwa permintaan dan penawaran antar tempat merupakan unsur penting dalam menentukan lokasi optimal dari suatu kegiatan perusahaan. Berdasarkan Syafrizal, asumsi dasar teori lokasi market area yaitu: yang pertama, konsumen tersebar secara relatif merata antar tempat. Artinya teori ini cocok diberlakukan di daerah perkotaan, di mana konsentrasi penduduk dan industri relatif merata dibandingkan dengan daerah pedesaan atau pedalaman. Yang kedua, produk homogen sehingga persaingan akan sangat ditentukan oleh harga dan ongkos angkutan. Dan yang ketiga, ongkos angkut per kesatuan jarak ton per kilometer adalah sama. Selanjutnya, Syafrizal mengatakan bahwa kondisi stabil dan diinginkan adalah kondisi keseimbangan yang dapat memuaskan pihak yang berkepentingan, yaitu produsen dan konsumen. Kondisi keseimbangan ini dapat berbeda baik dari sudut pandang pedagang atau pengusaha atau dari... Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari teori market area August Loss. Salah satu contohnya adalah Mall Ramayana Jambi. Kenapa Mall Ramayana Jambi? Karena menurut August Loss lebih menyarankan agar lokasi industri terletak di pasar atau mendekati pasar. Teori ini bertujuan untuk menemukan pola lokasi industri sehingga ditemukan keseimbangan spesial antar lokasi. Makanya kita ambil contohnya itu Ramayana Jambi.
Mall Ramayana Jambi. Yang kedua adalah teori market area Thorpe Plender. Karena menurut Thorpe Plender bahwa teori lokasi dibedakan menjadi dua. Yaitu yang pertama penentuan lokasi industri bila diketahui harga dan lokasi bahan mentah serta pasar. Dan yang kedua adalah pengaruh harga, penawaran harga, dan luas pasar bila diketahui tempat produksi. Salah satu contohnya yaitu adalah pabrik sawit PT Bahari Gembiraria, yaitu terletak di Sungai Gelam dekat rumah saya. Karena lokasi industri berada pada wilayah pasar dan didasarkan pada harga produk yang dihasilkan, kemudian lokasi bahan mentah yang berada di sekitarnya. Karena di sekitar pabrik itu semua perkebunan sawit gitu. Jadi itulah yang dimaksud dari lokasi industri itu berada di wilayah pasar gitu. Dan untuk pengaruh harganya juga karena di sana banyak pabrik-pabrik swasta lain gitu kan, jadi dia harganya bersaing gitu antara pabrik satu dan pabrik yang lain. Untuk contoh selanjutnya adalah Fresh One di daerah Mayang dan NH di daerah Sipin. Fresh One di daerah Mayang dan NH di daerah Sipin termasuk market area yang berkaitan dengan penjelasan market area menurut Syafrizal, di mana lokasi Fresh One di daerah Mayang dan NH di daerah Sipin merupakan tempat strategis karena lokasinya yang padat penduduk, dan karena lokasinya yang padat penduduk memungkinkan ongkos angkut menjadi lebih murah dan produk yang dijual bersifat homogen. Hal tersebut berkaitan dengan asumsi dasar teori lokasi market area menurut Syafrizal yang dikatakan bahwa konsumen tersebar secara relatif merata antar tempat. Artinya, teori ini cocok diberlakukan di daerah perkotaan, di mana konsentrasi penduduk dan industri relatif merata dibandingkan dengan daerah pedesaan atau pedalaman. Yang kedua, produk homogen, sehingga persaingan akan sangat ditentukan oleh harga dan ongkos angkut. Terakhir, ongkos angkut per kesatuan jarak. Baiklah teman-teman, itu tadi materi mengenai market area yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.